Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara menggunakan Microsoft OneNote. Namun, Microsoft OneNote yang sudah kita praktekkan sebelumnya adalah OneNote untuk versi individu. Bagaimana jika kita menggunakan OneNote untuk versi dosen atau guru? Atau sebagai pengajar? Yang dalam arti di sini kita penggunanya bukan sebagai siswa. Untuk itu, kita langsung masuk ke office.com. Kita akan tutup dulu. Kemudian, masuk ke menu peluncur aplikasi. Lalu kita pilih kelas notebook. Kita klik. Maka kita akan diarahkan ke dalam dashboard atau halaman kelas notebook. Di mana pada kelas notebook ini kita dapat membuat kelas OneNote di mana di dalamnya kita dapat menambahkan siswa maupun pengajar yang lain. Di sini kita dapat mengelola buku kelas yang sudah ada maupun membuat buku kelas yang baru. Untuk membuat buku catatan kelas yang baru atau kelas notebook, kita klik buat buku catatan kelas. Lalu kita masukkan nama kelasnya. Di sini saya mengambil contoh untuk kursus. Teman-teman bisa menyesuaikannya. Bagi yang dosen bisa menyesuaikan dengan kelas yang ada saat ini, atau sebagai guru bisa menggunakan kelas di mana saat ini mengajar. Ataupun yang memiliki kelas privat bisa menggunakan kelas privat yang ada pada saat ini. Kemudian kita klik berikutnya. Pada halaman berikutnya, di ringkasan buku catatan ini kita diberikan informasi apa saja yang bisa dilakukan oleh guru dan dilakukan oleh siswa. Teman-teman bisa melihatnya langsung saat membuat buku catatan kelas baru. Jika sudah selesai kita pelajari, kita klik tombol berikutnya. Lalu di sini kita diberikan opsi untuk menambahkan guru yang lain. Ini jika ada. Jika tidak ada, bisa kita skip, langsung klik tombol berikutnya. Namun, jika ada, teman-teman bisa menambahkan menggunakan email yang terdaftar pada organisasi Office 365 yang Bapak Ibu ataupun teman-teman daftarkan. Kemudian kita klik berikutnya. Sekarang kita dapat menambahkan nama-nama siswa di kelas untuk nantinya siswa-siswa yang sudah kita daftarkan dapat melihat catatan ataupun bisa berkolaborasi bersama kita, baik itu untuk mencatat materi maupun saling berdiskusi di dalam OneNote. Di sini saya akan menambahkan siswa yang saat ini berada pada kelas. Ini hanya contoh saja, Bapak Ibu dapat menyesuaikan dengan siswa-siswa yang terdaftar di kelas masing-masing. Saya akan mengambil dua contoh saja. Kita klik berikutnya. Lalu pada halaman desain ruang pribadi, di sini kita dapat menambahkan bagan sesuai dengan kebutuhan. Pada defaultnya, di sini sudah ada handout, catatan kelas, pekerjaan rumah, dan kuis. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan bagan baru, bisa klik tambahkan bagan dan isi bagan yang diinginkan ataupun yang ingin ditampilkan. Pada di sini saya akan menggunakan
bagian default yang sudah disediakan oleh OneNote. Kita klik berikutnya. Pada halaman pratinjau, kita diperlihatkan bagaimana jika guru melihat kelas notebook yang sudah dibuat, dan bagaimana jika sebagai siswa yang melihat kelas notebook. Sebagai guru ataupun pengajar atau dosen, di sini kita dapat melihat semua ruangan kita ataupun semua siswa yang telah kita tambahkan. Sedangkan siswa hanya dapat melihat ruang kolaborasi, pusaka konten, dan konten yang dimiliki oleh siswa tersebut. Pada setiap siswa, telah diberikan secara otomatis handout, catatan kelas, pekerjaan rumah, dan kuis. Setelah kita melihat pratinjau visual, kita klik buat, dan kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk catatan kelas yang sudah kita buat di sini sudah selesai. Pada halaman ini terdapat judul dari catatan kelas yang sudah kita buat, yaitu kelas privat TIK A. Kemudian untuk membuka OneNote Online, kita bisa klik link yang ada pada bawah judul. Atau kita juga bisa dapat mengunduh add-in buku catatan kelas, yang nantinya kita akan diarahkan ke aplikasi OneNote Offline. Saya akan menggunakan OneNote versi online di sini. Saya klik. Maka kita akan diarahkan ke halaman di mana OneNote yang telah kita buat berada. Di sini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bisa melihat ataupun menambahkan konten pada guru saja, yang dimana kontennya nanti hanya dapat dilihat oleh kita sebagai pengajar. Kemudian, jika kita memasukkan materi dalam pustaka konten, nantinya isi konten yang berada di dalam pustaka konten ini akan terlihat oleh siswa. Dan ruang kolaborasi ini dapat dimanfaatkan oleh pengajar ataupun siswa untuk saling berkomunikasi ataupun saling mengkolaborasikan suatu hal di dalam buku catatan. Dan juga kita dapat melihat materi yang sudah direkap ataupun kuis yang sudah dikerjakan oleh siswa kita. Kemudian untuk membagikan file ataupun membagikan catatan kelas, bisa klik menu di bagian kanan atas, bagikan, lalu klik bagikan atau salin tautan. Ketika kita mengklik bagikan, di sini kita dapat mengatur, misalnya siapa saja yang memiliki tautan dapat melihat, atau bisa kita batasi dengan akses tertentu. Kemudian yang terakhir kita dapat melihat status sinkronisasi, di mana jika terlihat tanda centang artinya data yang sudah kita ketik di sini atau kita masukkan sudah tersimpan dengan sempurna di cloud. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah.ut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.